Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Jadi di sini saya Kang Reis akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman ya, terutama masih mengenai Microsoft Excel teman-teman. Dan untuk pembahasannya itu masih di kategori Formula Excel. Oke teman-teman, ini tidak terasa untuk pembahasan Formula Excel ini sudah sampai ke part ke-14 dan apa sih yang akan dibahas ya di part ke-14 ini. Namun sebelum ke pembahasannya, mungkin bagi teman-teman yang ingin berlatih ataupun belajar bareng saya, teman-teman bisa download ya terlebih dahulu filenya di link deskripsi. Dan untuk filenya memang ini satu file untuk pembahasan semua formula Excel ya yang dibuat ala-ala saya gitu teman-teman. Dan teman tinggal download aja dan filenya gratis. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi apa yang akan dibahas? Kita lihat dari daftar. Jadi untuk pembahasan kali ini ya, ini di nomor ke-29 teman-teman, yaitu mengenai concat atau concatenate gitu ya. Nah, apa sih itu formula concat ataupun concatenate ya, atau concat? Susah ya ngomongnya, saya bukan orang Inggris, maaf. Jadi intinya ya, atau pengertian dari concat itu adalah untuk menggabungkan teks ya dari beberapa sel yang kita sorot atau kita pilih ya. Dan bagaimana cara kita memahami fungsinya ya, kita teman-teman bisa langsung aja ke filenya ya. Ini saya linkkan dulu teman-teman filenya ya. Ini kebetulan saya lupa belum linkkan. Nah, ini di sheet ke-19 ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin berlatih, silahkan saja download filenya. Dan ini update berprogres sesuai dengan pembuatan videonya. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk latihan concat ya, belajar formula concat ya, sederhana aja. Jadi di sini saya akan coba gabungkan ya, salah satunya bagaimana kita menggabungkan tabel ini ya, sorry, kolom ini ya, ada kode 1 dan juga kode 2 ya. Dan ini akan dicontohkan dengan menggunakan concat ataupun concatenate. Namun sebelum ke pembahasan lebih lanjut, apa sih perbedaannya antara concat dan concatenate? Sebenarnya ini formula yang sama, cuman ada improvisasi ya, improvement ya dari yang sebelumnya itu menggunakan concatenate ya, dimana untuk versi Excel lama itu masih menggunakan concatenate, dan kelemahannya ketika kita menggunakan formula ini itu harus dipilih satu-satu teman-teman ya untuk selnya. Sedangkan untuk concat itu bisa digabung ya, jadi kita bisa pilih by array ataupun rank seperti itu. Jadi kalau saya praktekkan begini, misalkan kalau kita gunakan dulu yang versi lama ya, kalau kita gunakan versi lama ketika kita menggabungkan teks ya, kita gunakan concatenate ya gitu kan. Nah, ini ada tanda serunya teman-teman ya. Jadi artinya tanda seru tuh disarankan oleh Excel untuk tidak digunakan lagi ya. Untuk versi yang terbaru lebih baik gunakan concat ceritanya gitu ya. Namun untuk lebih dipahami bagi teman-teman yang mungkin masih menggunakan versi lama ya, teman-teman bisa gunakan concatenate ini. Nah, kemudian kita tuliskan formulanya seperti biasa, kurung buka, kemudian nanti ada parameter teks yang harus diisikan. Misalnya di sini kita ingin gabungkan antara kode 1 dan kode 2. Berarti untuk concatenate kita pilihnya seperti ini teman-teman. Sorot untuk selnya itu B6, kemudian titik koma baru teks keduanya teman-teman, yaitu di kolom C ya teman-teman ya, atau di alamat C6 teman-teman. Nah, harus seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita enter, maka kurang lebih hasilnya teksnya akan digabungkan. Nah, apa yang terjadi jikalau kita misalkan gunakan concatenate ya, namun untuk teksnya kita gabung gitu ya, artinya penarikan datanya itu kita seperti ini gitu ya, dibuat dalam bentuk range teman-teman ya, alamat itu B6 sampai ke C6 ya, artinya titik 2 itu sampai gitu kan. Nah, kalau kita buat seperti ini maka dia akan error atau ngaco ya. Dan kalau di versi yang terbaru ini dia akan berubah jadi array teman-teman ya, dia array ke samping nih. Nah, jadi dia tidak digabungkan tapi dia berubah menjadi array. Nah, ini kelemahan dari concatenate ya, harus dituliskan satu-satu. Sedangkan untuk concat teman-teman, kalau kita gunakan formula concat, nah ini concat ya, concat doang gitu. Nah, kalau kita bisa gabungkan kode 1 dan kode 2 ini seperti ini, maka nah itu akan tergabung gitu, tergabung teksnya ya. Jadi tidak menghasilkan array tapi memang tergabung. Nah, tapi tetap saja kalau teman-teman misalkan untuk menggabungkan teks ini pengen misalkan kodenya itu dipisah pakai strip misalkan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa harus tuliskannya ya tetap aja satu. Misalnya begini, kita gabungkan kode 1, kemudian setelah kode itu ada strip ya teman-teman ya, dengan bantuan spasi ya begini gitu ya. Jadi ada spasinya, sorry. Nah, ini ada spasinya ya. Kemudian untuk teks keduanya atau teks ketiganya ya, itu kita gabungkan dengan kode kedua misalkan di sini ya. Kemudian kita tekan enter, maka hasilnya jadi seperti ini. Ini sama kalau misalnya kita tarik ke bawah juga ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk penggunaan concatenate dan concat ini untuk versi yang baru itu memang lebih enak pakai concat ya. Kalau kita misalnya pengen apa namanya tuh nggak banyak rumus atau begini ya, kebayang kalau misalnya kolomnya banyak yang mau kita gabungin teman-teman ya, ya kita bisa begini nih, kita tambahin saja di sini kolom spasi misalkan ya, bilang spasi 1 ya, itu ada
Kelihatan. Nah, spasi satu, misalkan di sini kita pengen ada tadi ya, strip ya begitu. Kita bisa gunakan, sorry, kalau strip ini mesti pakai ketik satu di sini, kemudian pakai spasi, strip, baru spasi lagi ya. Nah, ini enaknya begini kalau pakai concat. Jadi, ketika kita gunakan rumus concat di sini, teman-teman tuliskan concat, ya, ini bisa digabung langsung begini, teman-teman. Nah, begini. Hasilnya kurang lebih harusnya sama. Tapi kalau misalnya kita pakai concatenate, dia nggak akan bisa, teman-teman. Ya, kalau kita pakai concatenate, ya, dia nggak akan bisa. Dia bakal balik lagi menjadi fungsi array. Nah, hasilnya itu adalah menjadi array gitu, teman-teman ya. Jadi ngaco lah gitu istilahnya. Sama ini kalau kita ke bawah juga, dia jadi array, jadi ngaco. Tapi kalau kita pakai concat, ya, dia nggak akan ngaco, teman-teman. Dia akan tergabung. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau gabungkan juga, misalkan dengan nama barangnya, kita kasih spasi lagi, misalkan di sini. Ini spasi kedua, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk spasi kedua itu misalkan kita buat titik dua, teman-teman ya, spasi titik dua. Nah, begini. Tuh. Kemudian kita gabungkan untuk apa namanya tuh teksnya ya, kita gabungkan ya dari B6 sampai ke F6 ya, teman-teman ya, kita gabungkan. Maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini, teman-teman. Gampang kan? Jadi fungsi utama dari formula concat ataupun concatenate itu sebenarnya adalah untuk menggabungkan teks. Nah, satu lagi mungkin ya, kalau misalnya ini kita mau gunainnya concat nggak pakai concatenate, ini berarti harusnya begini, teman-teman ya. Misalkan ke concatenate berarti kita harus pilih satu-satu teksnya seperti itu, teman-teman. Gitu. Nah, harus begini kalau pakai concatenate baru bisa digabung. Nah, itu enaknya pakai concat yang terbaru ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa buat gabungan teksnya itu secara lebih simpel ataupun sederhana gitu ya. Jadi nggak perlu capek lagi kita klik satu-satu. Tapi pada dasarnya sih ketika teman-teman menggunakan formula, ya kita cari yang seefektif dan seefisien mungkin ya. Tapi kalau memang teman-teman misalnya pasti aduh yang tahunya cuma ini, bingung mau gimana lagi ya, kayak aja formula yang bisa dipakainya dulu, teman-teman ya, kalau di pekerjaan ya. Nggak usah kita pusing-pusing misalkan gimana ya cara cepatnya, gimana ya cara otomatisnya. Walaupun misalnya kalau teman-teman yang punya inisiatif atau punya motivasi belajar lebih kuat ya, sekarang itu ada ChatGPT, teman-teman ya. Untuk formula juga bisa ditanyain ke GPT ya, atau ke AI lah. Banyak tools formula AI yang bisa membantu kita dalam membuat formula pada Microsoft Excel. Namun memang untuk pembuatan formulanya itu kita perlu memerintahkan si AI itu lebih spesifik ya, dan bisa dipahami secara logika AI-nya dan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan belajar formula mengenai concat atau concatenate kali ini. Terlebih ataupun terlepas dari keterbatasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun pembahasan yang kurang tepat. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mengkoreksi dari pembahasan yang disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan video ataupun konten-konten yang saya buat mengenai pembelajaran, silahkan klik subscribe, kemudian like untuk video-video yang saya bikin ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selalu semangat dalam belajar.